Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Revanista, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan untuk soal ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Ini dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019 ya, ini tahun lalu ya. Yang mana untuk tahun ini kebetulan karena terjadi wabah ya, atau terjadi pandemik ya, COVID-19, maka kebetulan ditiadakan ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kemarin sudah kita bahas untuk soal USBN IPA ya, ini untuk SD ya. Ini dari Dinas Pendidikan Kota Semarang ya, tahun 2019. Kemarin sudah kita bahas untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya. Hari ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan nomor selanjutnya. Oke, kita menuju ke nomor 11 ya. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada gambar perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif ya. Secara vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang mana perkembangbiakan pada tanaman atau tumbuhan ini tidak mengalami proses pertemuan antara putik dan benang sari ya. Itu adalah perkembangbiakan secara vegetatif, yang mana untuk perkembangbiakan secara vegetatif sendiri ada dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, untuk gambar ini adalah contoh perkembangbiakan secara vegetatif alami ya. Ini adalah contoh tanaman yang mengalami perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara geragih ya, yang mana ini ada dari cabang ya, cabang. Kemudian di sini ini ada misalnya setelah dia tertimbun oleh tanah akan muncul akar dan bisa menjadi tanaman atau tumbuhan baru. Nah, ini disebut juga dengan cara geragi atau stolon ya. Geragi atau stolon ya. Contohnya untuk tanaman ini adalah misalnya ada rumput teki ya, kemudian ada stroberi ya. Bisa juga pada alamanda ya. Alamanda itu dia dengan cara merunduk. Merunduk itu juga sama, jadi ada bagian cabang yang dirunduk, kemudian ada dia tertimbun atau ditimbun oleh tanah, maka dia akan terbentuk akar dan menjadi sebuah tanaman baru. Nah, maka ini jawaban di sini adalah yang B, yaitu alamanda dan stroberi untuk nomor 11. Nah, kita olah sedikit untuk ketela pohon. Ketela pohon itu dengan cara stek ya. Jadi stek itu adalah dengan cara memotong bagian batangnya ya, untuk dijadikan tanaman atau tumbuhan baru. Kalau ketela pohon itu biasanya pakai stek batang ya. Kalau di sini ada juga ini jambu air. Kalau jambu air itu biasanya dengan cara mencangkok ya. Mencangkok itu vegetatif buatan ya, vegetatif buatan karena ada campur tangan manusia ya, itu vegetatif buatan. Kemudian ada begonia. Nah, begonia ini dengan cara tunas adventif ya, ini vegetatif alami, ini hampir sama kayak cocor bebek. Jadi biasanya dari daun ya, daun itu kemudian ada ketiaknya atau lekukannya, itu akan tumbuh tanaman baru, itu begonia. Itu hampir sama kayak dengan cocor bebek. Oke, jadi jawaban untuk nomor 11 adalah yang B, yaitu alamanda dan stroberi ya, dengan cara geragih atau stolon dan juga merunduk ya. Lanjut ke soal nomor 12. Ciri dan fungsi pencernaan yang ditunjukkan anak panah adalah, ini adalah yang ditunjuk di sini adalah usus halus ya, yang mana di sini yang usus besar itu ada di pinggir ini, usus besar ini usus halus. Usus halus itu tugasnya adalah untuk menyerap sari-sari makanan. Coba kita lihat di sini ya.
ukurannya sangat panjang sampai puluhan meter ya, salah ya. Jadi untuk ukuran usus halus sendiri panjangnya tidak sampai puluhan meter ya, kurang lebih mungkin 6 ya, 6 meter. Jadi dia teksturnya itu berlipat-lipat ya gini. Jadi untuk di sini berarti yang A kurang tepat, yang B dinding permukaan berfungsi menyerap air dan mineral dari sisa makanan ya. Yang C bentuk digulung seperti berlipat, fungsinya sebagai penyalur sisa makanan ke anus. Nah, salah, yang penyalur sisa makanan ke anus itu adalah usus besar ya, usus besar ya. Jadi tugas usus besar itu adalah penyerapan kembali air dan sisa-sisa pencernaan, itu reabsorpsi, itu usus besar. Jadi untuk jawaban yang paling tepat untuk nomor 12 adalah yang D, bagian dalamnya banyak tonjolan dan lipatan berfungsi menyerap sari-sari makanan. Lanjut ke soal nomor 13, perhatikan tabel. Di sini ada nyamuk, ayam, lebah, jangkrik, belalang dan juga katak. Hewan pada tabel yang daur hidupnya seperti kupu-kupu ditunjukkan adalah yang daur hidup ya. Daur hidup seperti kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu mengalami metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah proses pertumbuhan hewan yang meliputi perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh secara bertahap. Jadi dia mengalami pertumbuhan dan perubahan bentuk secara bertahap ya, kupu-kupu. Nah, metamorfosis itu ada dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kupu-kupu sendiri ini mengalami metamorfosis sempurna ya, yang hampir sama dengan kupu-kupu di sini adalah nyamuk ya. Jadi metamorfosis itu dia mengalami fase yang namanya pupa atau kepompong ya. Jadi kalau kupu-kupu itu mengalami kepompong atau pupa, nyamuk juga demikian. Kemudian ayam ini dia tidak mengalami metamorfosis ya, tapi dia tetap mengalami daur hidup ya. Kemudian lebah ini juga mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan jangkrik dan juga belalang ini dia tidak mengalami metamorfosis sempurna karena dia tidak mengalami fase pupa atau kepompong ya. Sedangkan katak ini juga mengalami metamorfosis sempurna. Maka jawaban untuk nomor 13 yang paling tepat adalah 1 nyamuk, 3 lebah dan 6 katak. Ini hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Maka kita lihat jawabannya di sini adalah yang 1, 3, 6 adalah yang D untuk nomor 13. Lanjut ke soal nomor 14. Seorang atlet melakukan pemanasan ya, sebelum berenang dengan menggelengkan dan memutar kepalanya. Gerakan tersebut merupakan gerakan jadi dengan menggelengkan dan memutar kepala. Berarti di situ terjadi hubungan antara tulang tengkorak dan juga tulang atlas atau tulang leher. Maka sendi yang demikian itu berdasarkan arah geraknya itu termasuk sendi putar ya, karena dia bisa berputar ya, itu termasuk sendi putar. Maka jawaban untuk nomor 14 adalah yang B. Oke, selain sendi putar, nah, sendi sendiri itu ada berbagai macam berdasarkan arah geraknya ya. Ada sendi peluru. Apa itu sendi peluru? Sendi peluru itu adalah yang arah gerakannya ke segala arah. Nah, misalnya antara tulang belikat dan tulang lengan atas. Nah, ini sendi peluru. Kemudian ada juga sendi pelana. Ini identik dengan kita kalau mengingat-ingat pada pelana kuda ya, itu pergerakannya seperti apa. Jadi sendi pelana itu hanya bisa bergerak ke kedua arah. Contohnya antara tulang pergelangan tangan dan tulang ibu jari. Kemudian ada sendi engsel. Sendi engsel itu arah geraknya hanya satu arah. Contohnya adalah siku dan juga lutut. Itu sendi engsel ya. Oke, jadi jawaban untuk nomor 14 itu adalah yang B, sendi putar. Nah, pengertian sendi sendiri mungkin kalau yang belum jelas bahwa sendi itu adalah yang menghubungkan
atau bagian yang menghubungkan dua tulang sehingga tulang dapat bergerak, itu namanya sendi ya. Jadi penghubung antar tulang itu namanya sendi. Lanjut ke soal nomor 15. Perhatikan gambar di sini adalah sistem pernapasan atau organ pernapasan ya pada manusia. Fungsi organ pernapasan yang ditunjukkan oleh anak panah X, nah yang sini, dan Y itu di sini ya. Nah, karena ini gambarnya gelap ya, X itu berarti dia adalah di hidung ya, hidung ya, ini tunjukan hidung. Hidung itu adalah tempat masuknya udara pernapasan ya, sekaligus di hidung itu terdapat bulu-bulu yang fungsinya untuk menyaring udara dan menyesuaikan kelembaban udara. Maka yang X itu adalah untuk penyaringan udara dan penyesuaian kelembaban udara. Ini yang A, ini yang betul ya, A sama C, A sama C. Sekarang kita lihat yang Y. Yang Y itu adalah tenggorokan atau trakea. Ya. Tenggorokan itu menghubungkan antara rongga hidung dan paru-paru di sini. Ya. Trakea, tenggorokan atau trakea ini ya, menghubungkan antara rongga hidung dengan paru-paru di sini. Maka mana? A tadi betul, C betul. Nah, tetapi jawabannya di sini adalah untuk mengikat oksigen hemoglobin. Nah, jawabannya betul adalah yang A, menghubungkan rongga hidung dan tenggorokan untuk Y, karena ini adalah trakea. Jawabannya untuk nomor 15 adalah A. Mungkin ini dulu pembahasan untuk soal USBN IPA dari Kota Semarang pada tahun 2019 ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Masukannya bisa dituliskan di kolom komentar ya. Sekali lagi saya akhiri ya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.